Dewa Obat Terkuat. Bab 171. Hidungnya yang tajam mencium bau yang tidak biasa. Dua orang bertengkar. Tapi ketika dia keluar, sepertinya tidak ada masalah, dan dia menantikan sesuatu terjadi di antara mereka berdua di jalan. Tampaknya ada konflik. Saudari. Ye Xihan berteriak, tapi Ye Qiansui sepertinya tidak mendengarnya, dan langsung naik ke kamar, menutup pintu, dan menyelesaikannya dalam sekali jalan. Mendengar suara pintu ditutup, Lin Yichai masuk ke dalam rumah. Ye Xihan meletakkan salad buah di tangannya dan berlari cepat dengan kaki di atas kain pel, hampir mengenai dagu Lin Yi. Apa? Lin Yi mundur selangkah dan berkata, mengapa kamu begitu dekat? Dalam argumen, Ye Xihan seperti seorang detektif, menatap mata Lin Yi kalau orang ini ingin membohongi dirinya sendiri. Ada apa dengan kebisingan itu? Lin Yi memiringkan kepalanya, apa yang harus kita perdebatkan? Oke. Aku sangat lelah setelah berkendara seharian, jadi aku akan istirahat tanpa memberitahumu. Setelah mengatakan itu, Lin Yi terlalu malas untuk memperhatikan Ye Xihan dan naik ke kamarnya. Ada yang salah. Ada yang tidak beres. Jika dua orang berada dalam keadaan ini, pasti ada yang salah. Ye Xihan memutar matanya yang besar, berjingkat ke atas, dengan hati-hati datang ke kamar Ye Qiansui, dan mengetuk pintu dengan lembut. Kakak, apakah kamu sudah istirahat? Dia tampak seperti pencuri. Tidak. Jawabannya datang dari dalam ruangan, suaranya sangat lembut, seolah tidak ada tenaga. Ye Xihan segera membuka pintu, masuk, dan menutup pintu lagi dengan lembut. Ye Qiansui sedang duduk di depan meja, dia sepertinya tidak punya energi. Dia menoleh dan merasa sedikit tersesat. Ada apa? Bajingan itu mengganggumu? Tidak. Ye Qiansui menggelengkan kepalanya. Mungkinkah dia mentraktirmu? Ye Xihan tiba-tiba melebarkan matanya dan menutup mulutnya, tidak mungkin. Saat dia mengatakan itu, dia melihat Ye Qiansui dari atas ke bawah. Dari rambut hingga tumitnya, tidak ada yang abnormal. Rambut Ye Qiansui masih rapi dan pakaiannya tidak berantakan sama sekali. Jika keduanya bergerak, mereka tidak akan begitu anggun. Ye Qiansui sangat menawan, dia tidak percaya Lin Yi bisa mengendalikannya. Di mana kamu berpikir? Ye Qiansui berkata dengan marah. Oh, aku sangat malu. Dia bangkit, menjatuhkan dirinya ke tempat tidur, dan menutupi kepalanya dengan bantal, merasa sangat rumit. Ada apa? Katakan padaku. Ye Xihan bergegas mendekat dan membenturkan kepalanya ke kepalanya, jika dia mengganggumu, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membalaskan dendammu. Kamu adalah saudara perempuanku, satu-satunya kerabatku. Mendengar ini, Ye Qiansui mengangkat kepalanya dan menatap adiknya. Ya, satu-satunya kerabatku. Lin Yi juga mengatakan ini pada dirinya sendiri, dia pikir itu adalah kata cinta yang menyentuh, tapi dia tidak menyangka itu hanya perasaan Lin Yi. Ya, mereka adalah saudara. Ye Qiansui menghela nafas, duduk, dan bersandar di tempat tidur, merasa sedikit kesal, dia tidak ingin sendirian dan tidak percaya kehilangan kita, jadi dia melindungi dan menyayangi kita. Dia sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri, tapi sepertinya juga sedang berbicara dengan Ye Xihan. Ada sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Kakak, ada apa denganmu? Ye Xihan sedikit khawatir. Dia bisa merasakan bahwa Ye Qiansui tidak dalam kondisi yang benar. Dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari CEO wanita kuat yang seperti gunung es. Apakah kamu tahu? Ye Qiansui mendongak, matanya sedikit merah, Lin Yi sebenarnya sangat kuat. Ternyata dia diam-diam membantu saya dan menyelesaikan banyak hal untuk saya. Tapi saya selalu berpikir bahwa saya membantunya dan melindunginya. Aku sangat malu. Aku tahu. Ye Xihan berkata, saya selalu tahu dia sangat kuat. Tidak, dia sangat kuat. Sejak pertama kali Lin Yi pergi ke bar untuk menjemputnya, dia terpana dengan dominasi dan kekuatan yang dia tunjukkan. Terakhir kali, dia sengaja pergi ke dinasti. Ketika dia melihat bahwa seluruh dinasti menghormati Lin Yi, Ye Xihan yakin. Lin Yi sekarang jelas bukan anak pendiam 6 tahun lalu. Kamu sudah mengetahui hal ini selama ini. Ye Qiansui semakin ingin menangis. Kakaknya selalu mengetahuinya, tapi dia tidak memberitahunya. Kau tahu kenapa kau tidak memberitahuku dan membuatku malu di hadapannya? Dia menjadi gila, dia mungkin menertawakanku. Ye Qiansui ingin menemukan lubang di tanah dan merangkak ke dalamnya. Bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk melihat orang lain? Aku sudah bilang. Ye Xihan menyadari bahwa suaranya terlalu keras dan buru-buru merendahkan suaranya. Kakak, aku sudah memberimu petunjuk selama ini. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa Lin Yi sangat baik? Aku ingin kamu mempertimbangkannya.
Kamu sudah menjadi pria dewasa. Sepertinya kamu tidak dapat menemukan orang yang lebih baik dari Lin Yi di dunia ini, kan? Dia membujuknya dengan sungguh-sungguh. 6 tahun yang lalu, dia rela masuk penjara dan menyia-nyiakan tahun-tahun baiknya untukmu. Tapi ketika dia kembali 6 tahun kemudian, dia akan tetap melakukannya untukmu dan memblokir segalanya untukmu. Jika tidak, jika kalian berdua bertunangan, aku akan melakukannya. Mau tak mau aku mengejarnya. Ye Qiansui menatap adiknya, ingin menangis dan tertawa di saat yang sama. Sudah berapa lama dan kamu masih mengolok-olokku? Matanya merah, dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Setelah mendengarkan Ye Xihan mengatakannya lagi, dia akhirnya menyadari bahwa Lin Yi baik padanya. Bukannya dia tidak tahu, hanya saja dia belum berani menghadapinya atau mengakui bahwa dia menyukainya alih-alih merasa bersyukur dan bersalah. Saudari. Ye Xihan mengerti, dan sambil mengambil tisu dan menyerahkannya pada Ye Qiansui, dia bertanya dengan lembut, kamu menyukainya, kan? Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Ye Qiansui berhenti menangis, menatap adiknya, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan mengangguk lagi. Dia mengakuinya, tapi menitikkan lebih banyak air mata. Saya selalu berpikir bahwa saya berterima kasih dan berhutang padanya, jadi saya ingin mencoba yang terbaik untuk menebusnya. Entahlah, ini rasa suka, ini perhatian. Ye Qiansui terisak dan mengeluarkan tisu satu demi satu, tapi air matanya terus berjatuhan seperti mutiara yang pecah. Hei, akhirnya akui saja. Ye Xihan tidak bisa menahan tawa, dan dipelototi oleh Ye Qiansui. Dia memeluk adiknya dan menghiburnya dengan lembut. Oke, tidak peduli seberapa besar kesepakatannya, jika kamu menyukainya, kejar saja. Di usia berapa kita sekarang? Seorang pria mengejar seorang gadis melintasi gunung, dan seorang wanita mengejar seorang anak laki-laki dengan kerudung di antara mereka. Selama kamu membuka mulut, bukankah mudah untuk memenangkannya? Jika tidak ada yang lain, saudari, dengan wajah dan sosokmu, pria mana yang bisa mengendalikanmu? Benar-benar mustahil. Dia melambaikan tangannya, seolah dia akan mencapai sesuatu yang hebat, dan semangat juangnya tinggi. Tapi dia tidak menyukaiku. Tapi tiba-tiba, kata-kata Ye Qiansui menghentikan kata-kata Ye Xihan sebelum dia bisa menyelesaikannya. Bagaimana Anda tahu? Aku tahu. Ye Qiansui menarik napas dalam-dalam, menghela napas panjang, dan memaksakan senyum. Aku bertanya, dan dia hanya berjanji pada kakek untuk menjaga kami berdua, jadi dia tetap tinggal di keluarga Ye. Kalau tidak, dengan kemampuannya, dunia ini luas, dan dia pasti bisa berkembang lebih baik. Masih ada air mata yang mengalir di bulu matanya. Ini adalah pertama kalinya dia menyukai seseorang, tapi itu sudah berakhir bahkan sebelum itu dimulai. Dia tidak bisa menyesali apa yang dia pikirkan, itu semua adalah takdir. Sudahkah kamu mencobanya? Ye Xihan tiba-tiba bertanya. Bab 172. Dia bertanya sedikit tiba-tiba, dan Ye Qiansui tidak bereaksi sejenak. Sudahkah kamu mencobanya? Ye Xihan bertanya lagi, dengan ekspresi yang sangat serius. Kamu belum mencobanya, kenapa kamu tidak mengatakan tidak saja? Ini tidak terlihat seperti kamu, Kak. Ye Qiansui tidak berkata apa-apa dan menatap Ye Xihan dengan tatapan kosong. Aku hanya ingin bertanya padamu. Jawablah aku dengan serius dan jujur. Ye Xihan berkata, apakah kamu yakin menyukai Lin Yi? Ye Qiansui mengangguk. Perasaan di hati saya, bagaimana bisa salah? Saya baru menyadarinya saat ini. Karena kamu menyukainya, jangan lepaskan. Ye Xihan menarik Ye Qiansui untuk duduk dan berkata dengan serius, jika dia tidak mengambil inisiatif, maukah kamu mengambil inisiatif? Di zaman sekarang tidak pernah dikatakan laki-laki harus mengejar perempuan. Apalagi kamu juga tahu kalau dia sangat sakti. Saya khawatir banyak perempuan yang akan menyukai laki-laki sakti. Kan? Ye Qiansui mengangguk kosong. Tetapi kami memiliki keuntungan. Pertama-tama, Anda memiliki kondisi yang baik, Anda tampan, Anda memiliki sosok yang hebat, dan Anda adalah presiden wanita di perusahaan tersebut. Apa yang membuat Anda lebih buruk daripada yang lain? Kedua, kalian adalah kekasih masa kecil dan tumbuh bersama. Sekarang dia ada di sisimu sepanjang waktu. Dia akan tetap jatuh cinta padamu seiring berjalannya waktu. Ayo yang ketiga, kamu ada pertunangan. Ye Xihan menamparkan kepalanya, Lin Yi tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun tidak kepada kakeknya. Beraninya dia membatalkan pertunangan ini. Aku bilang aku ingin membatalkan. Kata Ye Qiansui. Untuk pertama kalinya, dia merasa tidak percaya diri dengan perkataannya. CEO wanita gunung es yang biasanya berpenampilan seperti ratu telah menghilang.
Ini belum dibatalkan. Ye Xihan menepuk dadanya, sangat takut dia akan mendapat serangan jantung dari adik konyol ini. Dari segi kecerdasan, kemampuan, dan kecerdasan emosi, adik bodoh ini lebih baik dariku, tapi kalau soal emosi, dia sangat terobsesi dengan penguasa. Sudah kubilang, ada 3 rahasia jatuh cinta. Dia tampak seperti seorang mentor emosional, yang membuat Ye Qiansui tercengang. 3 yang mana? Ye Qiansui mau tidak mau bertanya. Bertahanlah. Tidak tahu malu. Tunggu dan jangan malu-malu. Ye Xihan mengucapkan setiap kata dengan sangat serius, seperti seorang pesiarah. Puff. Tidak ada seorang pun yang tersisa di Ye Qiansui, dan air matanya berubah menjadi tawa. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menjadi tenang. Dia tahu bahwa Ye Xihan sedang menghibur dirinya sendiri, tetapi dia juga dengan jelas memahami perasaan di hatinya. Xihan. Ye Qiansui berkata dengan lembut, terima kasih, saya mengerti. Ah. Ye Xihan belum selesai berbicara dan berbicara dengan penuh semangat. Saya tahu perasaan di hati saya, dan saya memastikannya. Metodemu bagus, tapi aku punya caraku sendiri dan aku tahu apa yang harus kulakukan. Dia menghela napas panjang dan tampak merasa jauh lebih rileks. Dia menyeka air mata dari matanya, bangkit dari tempat tidur, merapikan pakaiannya sedikit, lalu berbalik, membuka pintu dan berjalan keluar. Ye Xihan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dengan cara apa? Apa metode Ye Qiansui? Dia bahkan belum menyebutkan metode aneh yang telah dia persiapkan. Pasti ada cara untuk membuat Lin Yi mengambil umpannya, bukan? Melihat Ye Qiansui berjalan keluar, dia buru-buru mengikuti. Kakak, bagaimana caranya? Beritahu aku dulu, dan aku akan membantumu memeriksanya. Dia berlari keluar dan Ye Qiansui sudah sampai di pintu kamar Lin Yi. Ye Xihan segera berhenti, menutup mulutnya dan tidak berani mengikuti. Apakah ini pengakuan langsung? Gila sekali. Dia belum pernah melihat adiknya begitu berani, begitu tidak sabar setelah memastikan pikiran batinnya. Detak jantung Ye Qiansui berdetak sangat kencang hingga hampir melompat keluar dari dadanya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu Lin Yi. Dong dong dong. Detak jantungnya lebih cepat. Di telinganya, dia bisa dengan jelas merasakan setiap detak jantungnya dan dampak dari muncrat darahnya. Ye Qiansui sedang memikirkan apa yang ingin dia katakan, dan bahkan napasnya menjadi cepat. Katakan saja, jika Anda melakukannya, jika Anda tidak mengatakannya sekarang, cepat atau lambat Anda akan menyesalinya. Dia tidak pernah menjadi orang yang terus terang, dan sifat keras kepala serta kesombongannya membuatnya tidak suka menyembunyikan sesuatu. Namun setelah lama mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Ye Qiansui tertegun sejenak, lalu mengangkat tangannya dan mengetuknya beberapa kali. Lin Yi, apakah kamu sudah tidur? Ada beberapa kata yang ingin kukatakan padamu. Suaranya bergetar. Tapi tetap tidak ada yang menjawab. Dia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya sedikit. Lin Yi tidak mau memperhatikan dirinya sendiri. Mata Ye Qiansui tiba-tiba memerah lagi. Nona. Tiba-tiba, Ibu Wu turun dari bawah dan melihat Ye Qiansui mengetuk pintu kamar Lin Yi. Tuan Lin sudah keluar. Sepertinya ada yang harus dia lakukan. Keluar. Ye Qiansui terkejut. Dia akhirnya memberanikan diri untuk memberitahunya bahwa dia tidak ada di sini. Ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis? Uma berkata dengan prihatin. Tidak, aku baik-baik saja. Ada pasir di mataku. Ye Qiansui buru-buru membalikkan punggungnya untuk mencegah Uma melihatnya. Dia berlari kembali ke kamarnya dengan panik, menjatuhkan dirinya ke tempat tidur lagi, menutupi wajahnya dengan bantal, dan terus memukuli selimut dengan kedua kakinya yang ramping. Ah, dia tidak pernah merasa semalu ini. Kali ini dia mengumpulkan keberanian tetapi tidak mengatakannya. Dia tidak tahu kapan dia akan memiliki keberanian lagi. Kak, tidak apa-apa. Lain kali akan sama lagi, aduh. Di pintu, Ye Xihan melihat bantal terbang ke arahnya, buru-buru menghindarinya, menutup pintu, dan lari sambil tertawa. Pada saat yang sama, Lin Yizeng mengemudikan mobil ke arah rumah Liu. Ada sedikit kemarahan di matanya, seperti bola api yang meletus dan menghilang dalam sekejap. Keluarga Liu saat itu. Su Lang duduk di sana dengan ekspresi arogan di wajahnya. Tidak ada jejak ekspresi rendah hati di wajahnya ketika dia diberi pelajaran oleh Su Guoi. Tuan Liu, kita semua adalah saudara. Meskipun kakek saya tidak mengakui pernikahan ini, orang-orang biasa sudah sangat tua sehingga dia tidak dapat menyangkalnya bahkan jika dia menginginkannya. Dia memandang Liu Yunlong,
yang duduk di atas dengan ekspresi pucat di wajahnya, dan mencibir, bagaimanapun, sebagian darah keluarga Su kita masih mengalir di tubuhnya. Su Lang. Liu Feifan bergegas kembali dengan ekspresi jelek di wajahnya, diam. Karena dia tidak mengakui pernikahan orang tuaku, jangan katakan bahwa kami adalah saudara. Bukankah dia meremehkan keluarga Liuku? Mengapa kamu ada di sini? Liu Feifan sangat marah. Su Lang sebenarnya berani mengatakan hal seperti itu. Kerabat apa? Kerabat macam apa mereka? Ketika ibunya membawanya ke ibu kota provinsi, dia ingin bertemu dengan dokter Su Guoi. Dia bahkan meminta pamannya untuk mengusir ibu dan putranya. Dia tidak bisa melupakan ekspresi kehilangan dan kekecewaan di mata ibunya. Dia juga tidak bisa melupakan bahwa ibunya akhirnya jatuh ke dalam depresi dan meninggal dalam kesakitan. Apakah ini yang harus dilakukan seorang ayah? Sekarang bagus. Saya datang ke sini untuk mengucapkan kata-kata yang terdengar tinggi, tetapi masih dengan nada merendahkan, dan sama sekali tidak menghormati keluarga Liu. Melihat Liu Feifan menjadi marah, Su Lang tertawa dan memandangnya ke samping. Kamu benar tentang itu. Dia berkata dengan tenang, Feifan, keluarga Su kami tidak pernah meremehkan keluarga Liu Anda. Bersambung.